Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap rajin sholat, dan tetap menjadi anak soleh-solehah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi pembahasan soal persiapan penilaian tengah semester Gasal atau semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada beberapa materi yang harus anak-anak siapkan dan anak-anak pelajari. Di antaranya adalah pada pelajaran yang pertama, mari belajar Quran Surah Al-Falaq. Jadi anak-anak belajar tentang Quran Surah Al-Falaq, mulai dari menghafalkannya, membaca, dan tahu arti Surah Al-Falaq itu. Kemudian pesan yang terkandung di dalam Surah Al-Falaq itu apa saja? Itu anak-anak pelajari ya. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di dalamnya terdapat submateri tentang mengenal Allah melalui alam semesta dan mengenal Allah melalui Al-Quran. Kemudian mengenal Allah melalui Asma'ul Husna, yaitu Asma'ul Husna Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian anak-anak belajar pada pelajaran yang ketiga, yaitu anak soleh. Aku anak soleh. Di dalamnya terdapat submateri jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perilaku amanah, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian yang terakhir adalah santun dan menghargai teman. Itu semuanya dipelajari dengan baik ya. Anak-anak juga bisa melihat video pembelajaran dari Pak Guru. Biar apa? Biar anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita masuk ke pembahasan soal ya. Yang pertama adalah KD 3.1 tentang Quran Surah Al-Falaq. Nomor 1. Min syarri ma khalaq. Bacaan ayat di atas adalah min syarri ma khalaq. Anak-anak cari bunyi min syarri ma khalaq. Jawaban yang benar adalah B. Min syarri ma khalaq. Nomor 2, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bacaan di atas adalah bagian dari surah Al-Falaq ayat ke titik-titik. Jadi kalau anak-anak hafal surah Al-Falaq, soal seperti ini pasti sangatlah mudah. Jadi ayat tersebut adalah ayat ketiga. Nomor 3, surah Al-Falaq terletak pada urutan ke titik-titik dalam Al-Quran. Jawaban yang benar adalah urutan ke 113, C. 4. Surah Al-Falaq termasuk surah-surah pendek dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari titik-titik ayat. Surah Al-Falaq itu ada berapa ayat anak-anak? Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Jadi ada 5 ayat. C. Nomor 5. Surah Al-Falaq termasuk salah satu surah dalam Al-Quran yang artinya titik-titik. Al-Falaq itu artinya waktu subuh. A. 6. Makna dari potongan Quran surah Al-Falaq di samping adalah titik-titik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya adalah
dan dari kejahatan orang-orang dengki apabila dengki. D. Anak-anak, kita masuk ke KD 3.2 tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Kita percaya adanya ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Mempercayai Allah dengan adanya ciptaannya merupakan cara mengenal Allah melalui titik-titik. Melalui apa anak-anak? Melalui alam semesta. A. 8. Salah satu ciri dari orang yang beriman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maknanya adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. 10. Segala hal yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan Allah ada yang disebut benda mati. Berikut yang termasuk benda mati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cermati ya, mana yang termasuk benda mati? A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah B, air, gunung, dan tanah. 11. Salah satu cara yang dilakukan sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan titik-titik. Bukti bahwa anak-anak beriman kepada Allah itu apa? Jawaban yang tepat adalah C, rajin sholat berjamaah. Kita masuk ke KD 3.3. Nomor 12. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki nama-nama yang baik yang dikenal dengan titik-titik. Nama-nama baik bagi Allah itu apa, anak-anak? Pasti tahu ya, anak-anak ya. Dinamakan Asmaul Husna. D jawabannya. Kita masuk ke nomor 13. Segala apa yang kita perbuat di dunia ini, dari yang terlihat ataupun yang sembunyi-sembunyi, pasti dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat titik-titik. Jadi, perbuatan kalian, perbuatan anak-anak, baik yang tersembunyi maupun yang kelihatan, akan tetap dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengetahuinya. Karena Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Basir. A. Allah Maha melihat. 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya, tidak melihat keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena titik-titik. Jadi Allah itu melihat makhluknya itu bukan berdasarkan atas kekayaan, jabatan, kemudian rupawan, ya kan, keturunan atau yang lainnya, tetapi memuliakan seseorang itu hanya karena ketakwaannya. D jawabannya. Anak-anak, kita masuk ke KD 3.5. Nomor 15. Rukun iman merupakan salah satu dasar pokok kita dalam beragama. Iman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang ke titik-titik. Rukun iman yang keberapa, anak-anak? Ya, betul sekali. Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. B jawabannya. 16. Sebagai umat Islam beriman dan percaya dengan adanya Rasul-Rasul Allah, hukumnya wajib. Adapun jumlah Rasul yang diutus oleh Allah SWT yang wajib diimani berjumlah titik-titik. Jadi Rasul yang wajib kita ketahui itu berjumlah berapa, anak-anak? Jumlahnya ada 25. 17. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu utusan Allah untuk membimbing umat manusia agar dapat selamat hidup di dunia dan akhirat. Beliau terkenal sebagai seorang yang dapat dipercaya untuk memegang amanah. Gelar yang didapatkan beliau adalah titik-titik.
Jadi Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat amanah. Kemudian beliau mendapatkan gelar apa? Mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Anak-anak, kita masuk ke KD 3.9. 18. Huda selalu berkata sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan. Dia tidak mau menyembunyikan kenyataan yang ada. Sikap Huda mencerminkan titik-titik. Mencerminkan perilaku apa, anak-anak? Mencerminkan perilaku jujur. C jawabannya. KD 3.10. 19. Berikut yang bukan termasuk perilaku meneladani dan mencerminkan sikap amanah adalah titik-titik. Jadi anak-anak mencari pilihan jawaban yang tidak termasuk mencerminkan sikap amanah. Rajin belajar, oke, ya, itu sikap amanah. Menjaga nama baik, betul. Kemudian menjaga nama baik guru di sekolah juga betul. Mengerjakan PR di sekolah itu yang jawaban yang salah. Jadi kalau mencerminkan sikap amanah, PR itu dikerjakan di rumah. Jadi jawabannya adalah C, mengerjakan PR di sekolah. 20. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah hormat dan patuh kepada orang tua yang berjasa mengasuh dan memelihara kita. Berikut adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua, kecuali ya, patuh dan taat bila dinasehati, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Rajin sholat, itu juga patuh kepada orang tua. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan, itu juga hormat dan patuh kepada orang tua. Jawabannya adalah D, sering tidak mendengar dan melaksanakan nasihat orang tua. Anak-anak, kita lanjutkan ke soal isian nomor 21. Surah Al-Falaq diturunkan di kota Makkah. Oleh karena itu, Al-Falaq dimasukkan dalam golongan surah titik-titik. Jadi kalau ada surah dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah, maka termasuk golongan surah Makkiyah. Kalau surah tersebut diturunkan di kota Madinah, maka termasuk golongan surah Madaniyah. Paham ya? Alhamdulillah. 22. Surah Al-Falaq diturunkan sebagai pemberi kabar agar manusia selalu berlindung dari berbagai macam kejahatan-kejahatan yang timbul di muka bumi ini. Salah satu kejahatan yang tertera dalam surah ini adalah titik-titik. Jawabannya adalah kejahatan makhluk atau malam apabila gelap gulita. Kemudian kejahatan wanita sihir dan juga kejahatan orang-orang yang dengki. 23. Salah satu bukti dalam mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala adalah titik-titik. Bukti kita semuanya percaya adanya Allah adalah meyakini dan bersyukur dengan adanya alam semesta ini. Itu adalah bukti kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. 24. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan balasan kepada hambanya kelak di akhirat sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di dunia. Hal ini sesuai dengan sifat Allah titik-titik. Sifat Allah apa, anak-anak? Al-Adil, ya, yang maha adil. 25. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. 26. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk manusia sebagai pembawa ajaran Allah yang disebut wahyu merupakan pengertian dari titik-titik. Jadi manusia pilihan Allah yang diutus untuk manusia, ya, sebagai pembawa ajaran Allah itu diberikan kepada manusia, kepada umatnya, merupakan pengertian dari titik-titik. Jawaban yang benar adalah Rasul. 27. Setiap manusia diharapkan berperilaku yang baik. Di antaranya berbicara apa adanya, berkata sesuai aslinya. Hal ini sesuai dengan pengamalan sifat anak soleh, yaitu titik-titik. Jawaban yang benar adalah jujur. 28. Allahumma gfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalimat di samping adalah doa untuk kedua orang tua yang sering kita baca setelah sholat 5 waktu, yang artinya titik-titik. Artinya apa anak-anak? Insya Allah kalian bisa semua ya. Mari kita artikan bersama-sama. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. 29. Salah satu sifat yang dimiliki anak soleh atau anak solihah adalah amanah, yang artinya titik-titik. Amanah artinya apa anak-anak? Dapat dipercaya. 30. Mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis saat bertemu merupakan pengamalan sikap anak soleh titik-titik. Anak soleh apa? Anak soleh santun dan menghargai teman. Mari kita lanjutkan ke soal uraian. Nomor 1. Sebutkan 3 pesan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Falaq yang anak-anak ketahui. Ya, jadi pesan yang terkandung dalam Quran Surah itu apa saja anak-anak? Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai waktu subuh. 2. Memohon perlindungan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. 3. Memohon perlindungan dari kejahatan wanita-wanita penyihir. 32. Salah satu cara kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Sebutkan 3 nama-nama yang baik atau Asmaul Husna beserta artinya yang sudah anak-anak pelajari di kelas 4 ini. Ada Al-Basir, ya, Allah Maha Melihat, kemudian Al-Adil, Allah Maha Adil, dan yang ketiga adalah Al-Azim, Allah Maha Agung. Kita masuk ke soal nomor 33. Para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus memiliki 4 sifat wajib yang harus diketahui. Sebutkan 3 sifat wajib Rasul yang anak-anak ketahui beserta artinya. Pertama adalah sidik, artinya jujur. Kemudian yang 2, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Dan yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas. 34. Semua perbuatan anak soleh pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sebutkan manfaat dari perilaku anak soleh jujur. Ya, jadi manfaat perilaku jujur itu apa saja anak-anak? Yang pertama, akan disukai oleh teman. Kemudian akan dicintai oleh Allah dan orang tua. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 35. Sikap santun terhadap teman yang sangat baik untuk diamalkan ketika ingin menjadi anak soleh. Sebutkan 3 contoh sikap santun dan menghargai teman. Yang pertama adalah mengucapkan salam, selalu memperhatikan, dan bermuka manis. Kemudian yang kedua adalah berbicara dengan lembut dan tenang. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Anak-anak, demikianlah materi pembahasan soal persiapan penilaian tengah semester Gasal atau semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Pak Guru doakan semoga anak-anak bisa mengerjakan soal PTS dengan baik dan benar dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.